Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Oktavia, siswi kelas 10 MIPA 2 di SMA Negeri 1 Kradenan. Dalam video ini, saya akan menceritakan tentang salah satu kerajaan Islam yang ada di Indonesia, yaitu Kerajaan Aceh Darussalam. So, buat kalian yang penasaran tentang apa sih Kerajaan Aceh Darussalam itu, just keep for watching! Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam di Sumatera yang didirikan oleh Sultan Ali Mukhayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Meski begitu, Kesultanan Aceh baru menjadi penguasa setelah mengambil alih Samudra Pasai, Deli, dan Aru pada tahun 1524 Masehi dan runtuh pada awal abad ke-20. Ibu kota kerajaan Aceh sekarang terletak di Kutaraja atau Banda Aceh. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Di bawah kekuasaannya, Aceh berhasil menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama dan melakukan penyerangan terhadap Portugis di Melaka. Selain itu, kejayaan Aceh tidak lepas dari letak kerajaannya yang strategis, yaitu di dekat jalur pelayaran dan perdagangan internasional. Pada masa Sultan Iskandar Muda ini juga dibangun masjid besar Aceh yang berdiri hingga saat ini, yaitu Masjid Baitur Rahman. Sejarah Kesultanan Aceh Darussalam mengalami masa kejayaan pada era Sultan Iskandar Muda. Kala itu, kerajaan bercorak Islam yang berpusat di Kutaraja Bandar Aceh Darussalam atau Banda Aceh ini memiliki wilayah kekuasaan yang luas dan angkatan perang yang kuat. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai salah satu lokasi kerajaan Islam awal di Nusantara. Di Tanah Rencong, pernah berdiri Kerajaan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam yang berlokasi strategis di Semenanjung Malaya. Kesultanan Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Indonesia, pernah mengalami masa kejayaan di Aceh. Namun, pada paruh akhir abad 14 Masehi, Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit. Ditambah dengan munculnya Kesultanan Malaka dan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-15 Masehi sebagai pusat perdagangan di Selat Malaka membuat pengaruh Samudra Pasai semakin luruh. Hingga akhirnya, Portugis datang dan merebut Malaka pada tahun 1511. Saat itu, tahun 1496 muncul cikal bakal Kesultanan Aceh Darussalam. Kehadiran kesultanan ini menggantikan posisi kekuasaan Kerajaan Samudra Pasai di Serambi Mekah. Berdirinya Kerajaan Aceh bermula ketika kekuatan barat telah tiba di Malaka. Hal itulah yang mendorong Sultan Ali Mukhayat Shah untuk menyusul kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung Kerajaan Aceh. Untuk membangun kerajaan yang besar dan kokoh, Sultan Ali Mukhayat Shah membentuk angkatan darat dan laut yang kuat. Sultan Ali Mukhayat Shah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kerajaan Aceh yang isinya sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. 2. Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. 3. Bersikap waspada terhadap negara barat. 4. Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. 5. Menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Kehidupan politik Kerajaan Aceh sebelum dan sesudah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sangatlah berbeda. Pada periode awal, konsentrasi politik lebih tercurah untuk pembentukan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari ancaman yang datang dari dalam ataupun luar. Di samping itu, kekuatan militernya diperlukan untuk ekspansi ke daerah sekitar guna menambah wilayah kekuasaan. Ketika Sultan Iskandar Muda berkuasa, ia tidak hanya melanjutkan kegiatan ekspansi wilayah seperti para pendahulunya. Sultan Iskandar Muda juga berusaha menata rapi sistem politik dalam kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasainya. Secara ekonomi, masyarakat Aceh mengalami perkembangan secara pesat. Hal ini disebabkan daerahnya yang subur. Kesuburan tersebut ditandai dengan dihasilkannya barang-barang ekspor lainnya, seperti beras, timah, emas, perak, dan rempah-rempah di pelabuhan Aceh.
Pada masa Iskandar Muda, ia berusaha mengembangkan tanaman lada sebagai komoditas dagang utama. Supaya harga lada di Aceh tetap tinggi, kebun-kebun di Kedah dibabat habis, sedangkan kebun lada di Aceh terus dipelihara. Dengan cara ini, pedagang-pedagang dari barat hanya bisa membeli lada dari Aceh. Dengan monopoli ini, Aceh memperoleh keuntungan yang sangat besar. Kerajaan Aceh memiliki hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan lain, baik dari barat maupun dari timur. Pertukaran diplomat dan kerjasama ekonomi dengan Turki telah terbina sejak tahun 1582. Menurut Hikayat Aceh, Kesultanan Aceh telah mengadakan perjanjian politik dan dagang dengan Kamboja, Champa, Chiang Mai, Lamer, Pasula, dan juga Cina. Selain itu, Aceh juga memiliki hubungan diplomatik dengan Prancis, Inggris, dan Belanda. Setelah Sultan Iskandar Muda naik tahta, Kesultanan Aceh mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga mencapai puncak kejayaannya. Di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda, kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan yang besar dan berkuasa atas perdagangan, bahkan menjadi bandar transit yang menghubungkan dengan pedagang Islam di barat. Sultan Iskandar Muda juga meneruskan perjuangan Aceh dengan menyerang Portugis dan kerajaan Johor di Semenanjung Malaya, supaya bisa menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Di samping itu, kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang sangat luas, meliputi daerah Aru, Pahang, Kedah, Perlak, dan juga Indragiri. Kerajaan Aceh mengalami kemunduran sepeninggal Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636. Penggantinya adalah Sultan Iskandar Thani, melakukan perluasan wilayah seperti yang dilakukan oleh sultan-sultan sebelumnya. Setelah itu, tidak ada lagi sultan yang mampu mengendalikan Aceh. Salah satu faktornya yaitu perselisihan yang terus terjadi antara golongan Teku dan golongan Tengku. Teku adalah golongan bangsawan, sedangkan Tengku adalah permuka agama. Kesultanan Aceh bertahan selama 4 abad sampai Belanda mengalahkannya pada Perang Aceh. Adapun faktor-faktor penyebab runtuhnya kerajaan Aceh. 1. Setelah Sultan Iskandar wafat, tidak ada lagi raja yang mampu mengendalikan Aceh. 2. Timbulnya pertikaian antara ulama dan bangsawan. 3. Daerah yang dikuasai Aceh banyak yang melepaskan diri. 4. Kekalahan Aceh melawan Portugis di Malaka mengurangi kewibawaan Aceh. 5. Belanda diberi izin mendirikan kantor dagang di Aceh. 6. Munculnya kantor dagang Banten yang menjadi saingan Aceh. Dan 7. Terjadinya Perang Aceh Belanda yang berkepanjangan. Adapun peninggalan-peninggalan kerajaan Aceh antara lain Masjid Raya Baitur Rahman, Taman Sari Gunungan, Benteng Indrapatra, Meriam Kesultanan Aceh, Makam Sultan Iskandar Muda, Uang Emas Kerajaan Aceh, dan masih banyak lagi. Sekian video penjelasan dari saya, semoga dalam video ini dapat menambah wawasan Anda. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.